Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Anggun Farida dengan NIM 2106031110082. Mahasiswa program studi kimia dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah asam dan basa. Dalam sejarah asam basa yang akan saya jelaskan dalam video ini, akan dimulai dari masa kuno, kemudian dilanjutkan pada abad pertengahan, hingga munculnya teori Lavoisier, Arrhenius, kemudian Bronsted-Lowry, hingga pada masa asam basa teori modern, yaitu Lewis. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sudah saya golongkan. Pada sisi kiri merupakan bersifat asam, terdiri dari cuka apel, kemudian ini jeruk limau, dan tomat. Sedangkan pada sebelah kanan, yaitu yang bersifat basa, terdiri dari sabun, kemudian pasta gigi atau odol, dan ini pupuk urea. Lalu bagaimana ya orang zaman dahulu membedakan kedua sifat tersebut, bisa menggolongkan bahan-bahan menjadi dua sifat tersebut? Oke, kita mulai pada masa kuno. Untuk membedakan asam dan basa, di mana dalam upaya untuk mengenal sifat-sifat dari bahan-bahan yang ada di sekitar mereka, para ilmuwan terdahulu akan mencicipi sesuatu tersebut. Setelah mencicipi, kemudian mereka akan menggolongkannya mulai dari teksturnya, kemudian aromanya, lalu rasanya, akankah itu berasa asam atau pahit, asin, atau mungkin manis. Nah, sehingga dalam penggolongannya tersebut, mereka mengandalkan indera mereka. Bahan yang dirasa asam akan digolongkan sebagai asam. Nah, kata asam tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu oxein. Kemudian berkembang menjadi kata kerja dari bahasa Latin, yaitu acere, yang berarti membuat asam. Masih pada zaman kuno, yaitu tahun 700-an, seorang ahli kimia Arab yang bernama Jabir ibn Hayyan, beliau ini mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat dan melarutkan gas yang dihasilkan dalam air. Kemudian, pada penggolongan asam basa di masa kuno, di mana mereka menggunakan indera mereka untuk membedakannya, pada bahan yang dirasa pahit akan digolongkan sebagai basa. Kata basa muncul dari bahasa Arab yang berarti panggang dalam wajan atau abu tanaman. Basa istilah awalnya itu memanggang. Basa pertama kali diperoleh dengan memanggang abu, kemudian mengolahnya dengan air dan kapur, yang selanjutnya menghasilkan NaOH dan KOH, di mana NaOH dan KOH ini merupakan basa klasik yang sebagai bahan untuk membuat sabun. Jika di masa kuno mereka membedakan asam dan basa menggunakan indera mereka, di mana menggolongkan asam sebagai yang rasanya asam, sedangkan yang basa merupakan yang rasanya pahit dan teksturnya licin, hingga mereka mempunyai pertanyaan, muncullah penemuan mereka, lalu bagaimana untuk yang berasa asam namun teksturnya licin? Hingga penemuan itu akan
disempurnakan oleh penemuan-penemuan abad berikutnya. Di sini pada abad 13, seorang ahli kimia mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia, yang merupakan satu-satunya zat yang diketahui dapat melarutkan emas. Next, yaitu pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, ahli kimia mulai menemukan sifat-sifat asam dan basa, yang kemudian mereaksikannya dengan berbagai zat satu sama lain. Mereka menemukan bahwa asam dan basa itu berlawanan satu sama lain. Misal, apabila larutan yang bersifat sangat asam, ketika dicampurkan dengan basa, akan berkurang tingkat keasamannya. Hingga kemudian Robert Boyle, beliau menemukan bahwa terdapat beberapa ekstrak tumbuhan yang dapat berubah warna dengan adanya asam atau basa. Sehingga Robert Boyle ini, beliau menemukan indikator alami untuk membedakan antara asam atau basa. Di mana indikator alami tersebut apabila dicampurkan dengan larutan yang bersifat asam atau basa akan berubah warnanya, yaitu akan berubah warna ketika dalam keadaan pH tertentu. Indikator alami merupakan indikator dari bahan alam seperti bunga, umbi, kulit buah, daun berwarna, dan lain sebagainya yang dapat mengidentifikasi larutan asam basa. Contohnya yang sering kita temukan dalam sekitar kita yaitu kunyit, bunga sepatu, mawar, kulit manggis, kemudian ini ada kubis merah. Nah, di sini merupakan contoh perubahan warna pada ekstrak tanaman ketika dicampurkan dengan larutan yang bersifat asam dan basa. Yang pertama yaitu kubis merah. Ketika warna asli dari kubis merah itu, ekstrak kubis merah itu warnanya ungu. Ketika diteteskan pada larutan yang bersifat asam, warnanya akan berubah menjadi merah muda. Sedangkan ketika diteteskan pada larutan yang bersifat basa, maka warnanya akan berubah menjadi hijau. Demikian pula pada bunga sepatu, di mana ekstrak bunga sepatu itu warna aslinya merah tua. Ketika diteteskan pada larutan asam, warnanya berubah menjadi merah cerah. Dan ketika diteteskan pada larutan yang bersifat basa, warnanya menjadi kuning. Begitu pula pada bunga mawar. Warna aslinya itu merah muda. Ketika dilarutkan, diteteskan pada larutan asam, warnanya tetap merah muda. Sedangkan ketika diteteskan pada larutan basah, warnanya menjadi hijau. Begitu pula dengan bayam merah, kunyit, dan geranium. Ekstrak-ekstrak tanaman tersebut bisa berubah warna dalam keadaan pH tertentu, sehingga mereka dapat dijadikan sebagai indikator alami dalam penentuan asam dan basa. Kemudian pada abad 18, Anthony Laurent Lavoisier, yaitu pada tahun 1743 hingga 1796, beliau biasa melakukan pertunjukan kimia. Pertunjukan kimia tersebut ditujukan kepada para bangsawan kaya di Paris pada masa itu. Lalu apa sih pertunjukan kimia tersebut? Nah, pertunjukannya itu beliau menunjukkan mengenai indikator alami, di mana hanya satu ekstrak tanaman, namun warnanya bisa berubah-ubah ketika diteteskan pada larutan yang pH-nya berbeda.
Nah, hingga akhirnya muncullah pertanyaan, lalu siapakah yang bertanggung jawab atas keasaman tersebut? Hingga pada tahun 1776, ia menemukan gagasan bahwa senyawa, unsur, atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Ia menyebut zat oksigene atau oksigen yang kita kenal sekarang ini, di mana kata itu diambil dari kata Yunani yaitu oksid untuk asam dan gen untuk lahir. Dia mengira itu adalah oksigen karena membakar zat batu bara, fosfor, dan belerang menghasilkan oksida yang bersifat asam ketika dilarutkan dalam air. Kemudian masih pada abad 18 terdapat Davy dan Priestley. Davy pada tahun 1778 hingga 1800-an, yang antara lain beliau menemukan kegunaan dari nitrous oxide, biasa dikenal dengan gas tertawa, di mana gas ini sangat berperan dalam dunia kesehatan, dalam dunia kedokteran sebagai pembiusan atau biasa disebut sebagai anestesi. Kemudian dengan eksperimen sendiri, ia melanjutkan penyelidikannya. Pada tahun 1810, ia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman, karena banyak senyawa asam lain yang tidak mengandung oksigen. Misalnya yaitu HCl. Davy mengusulkan bahwa hidrogen itu memberikan asam. Sekitar waktu yang sama, dalam jarak yang tidak lama, Joseph Priestley membuat penemuan yang sama seperti yang ditemukan oleh Davy. Lalu masih pada abad 18, tahun 1840-an, Justus Freiherr Liebig, seorang ahli kimia besar di Jerman dan pendiri argokimia, ia memperkuat teori Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Contohnya seperti tadi itu HCl. Apabila atom hidrogen digantikan oleh logam, atom H digantikan oleh Na, akan membentuk garam, yaitu akan membentuk NaCl. Dan teori dari Liebig ini bertahan hingga lebih dari 50 tahun sebelum munculnya Svante Arrhenius. Yaitu selanjutnya muncul teori Arrhenius. August Arrhenius, yaitu pada tahun 1859 hingga 1927, merupakan seorang jenius yang disalahpahami. Jadi Arrhenius itu awalnya beliau disalahpahami, dicemooh atas temuannya yang ia tuliskan pada tesis gelar doktor. Apa sih teori yang ia tuliskan tersebut? Jadi dia memiliki keberanian untuk mengusulkan pada tesis gelar doktornya bahwa asam, basa, dan garam itu terpecah menjadi ion positif dan ion negatif ketika dilarutkan ke dalam air. Nah, di sini pada tahun 1884 tindakannya merupakan bid'ah ilmiah. Jadi Arrhenius itu pada waktu itu beliau dicemooh bertahun-tahun karena teorinya itu tidak dipercaya oleh masyarakat, dianggap itu tidak terbukti. Hingga pada tahun 1903, ini setelah 20 tahun setelahnya, ia terbukti benar. Jadi setelah 20 tahun dicemooh tersebut, akhirnya masyarakat
percaya atas temuan dari Arrhenius hingga Arrhenius mendapatkan hadiah Nobel. Nah, teori Arrhenius itu menyatakan bahwa asam merupakan senyawa yang dapat menghasilkan ion hidrogen atau disingkat dengan H+ apabila dilarutkan dalam air. Contohnya yaitu HCl, apabila dilarutkan dengan air akan membentuk ion hidrogen atau H+ sebagai kation dan Cl- sebagai anionnya. Sedangkan basa menurut Arrhenius merupakan senyawa yang dapat menghasilkan ion hidroksida atau disingkat sebagai OH- apabila dilarutkan dalam air. Seperti contohnya pada NaOH, ketika dilarutkan pada air akan menghasilkan Na+ dan OH-. Teori Arrhenius juga menyatakan bahwa asam dan basa bereaksi dalam reaksi netralisasi dan membentuk air, di mana asam dan basa menghasilkan dua ions yaitu H+ dan OH- yang akan membentuk H2O. Setelah teori Arrhenius tersebut, muncullah Bronsted-Lowry, di mana Bronsted-Lowry ini beliau terinspirasi oleh karya Arrhenius tersebut. Beliau menemukan bahwa temuan dari Arrhenius itu belum sempurna, di mana mereka berdua itu menemukan bahwa asam itu tidak selalu bersifat asam, melainkan terkadang dapat bersifat basa atau terkadang bersifat asam, tergantung dengan siapa ia akan direaksikan. Jadi terinspirasi oleh karya Arrhenius, seorang rekan Denmark bernama Johannes Nicolaus Bronsted dan secara independen seorang Inggris bernama Thomas Merton Lowry memperluas atau menyempurnakan teori asam basa. Teori dari Bronsted-Lowry yaitu sebagai berikut. Di mana pada teori Arrhenius, asam akan menghasilkan H+ dan basa akan menghasilkan OH-. Nah, dalam teori Bronsted-Lowry ini bertanya-tanya ketika asam dan basa direaksikan, lalu siapa yang akan menghasilkan H+? Di sini HCl pada reaktan menghasilkan Cl-. Dengan begitu, HCl akan melepaskan H+. Lalu siapa yang menerima H+ dari HCl ini? Nah, di sini NH3 sebagai basa pada produk menjadi NH4+, sehingga NH3 akan menerima H+ dari HCl. Dengan demikian, HCl sebagai asam Bronsted-Lowry akan berpasangan dengan Cl- sebagai basa konjugasinya. Sedangkan NH3 sebagai basa Bronsted-Lowry akan berpasangan pada NH4+ sebagai asam konjugasinya. Selanjutnya adalah teori dari Gilbert Newton Lewis. Teori ini menyempurnakan teori sebelumnya, yaitu asam basa Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Teori ini lebih luas. Apa yang ditetapkan oleh Arrhenius dan Bronsted-Lowry tidak bertentangan dengan apa yang telah ditemukan oleh Lewis. Jika asam dan basa ditentukan dalam teori Arrhenius dan Bronsted-Lowry, Lewis juga menentukan hal yang sama. Tetapi terdapat asam basa yang tidak dapat ditentukan oleh teori Arrhenius dan Bronsted-Lowry, tetapi dapat ditentukan oleh Lewis. Gilbert Newton Lewis pada tahun 1875 hingga 1900-an memiliki gebrakan besar, yaitu menyampaikan tentang donor pasangan elektron.
Dalam model Lewis, asam merupakan zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap sehingga dapat menerima pasangan elektron bebas atau PEB. Sehingga asam merupakan penerima atau aseptor elektron. Sedangkan basa merupakan zat yang memiliki pasangan elektron bebas yang dapat didonorkan. Di sini basa bertindak sebagai donor pasangan elektron bebas. Contoh dari Lewis, teori Lewis yaitu ketika NaOH direaksikan dengan HCl. Kita lihat di sini atom O pada anion OH- memiliki 3 pasangan elektron bebas. Sedangkan pada produknya hanya memiliki 2 pasangan elektron bebas. Sehingga satu pasang elektron bebas pada atom O ini akan didonorkan pada H. Karena mendonorkan pasangan elektron bebas sehingga disebut basa Lewis. Kemudian pada Cl-, pada reaktan Cl ini memiliki 3 pasang elektron bebas. Namun pada produknya memiliki 4 pasang elektron bebas. Sehingga Cl- ini memperoleh donor elektron bebas, pasangan elektron bebas. Karena menerima pasangan elektron bebas, maka dikategorikan sebagai asam Lewis. Nah, sekian penjelasan saya mengenai sejarah dari asam dan basa. Terima kasih sudah menonton, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.